Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, bahwa kasih setiamu tidak pernah berubah bagi kami. Nah pada saat ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran dari para firman-Mu. Bila firman-Mu menjadikan kekuatan, menjadikan landasan, bahkan firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami semakin hari dan setiap hari, setiap saat selalu mencerminkan kebaikan-Mu, selalu mencerminkan kasih-Mu, dan selalu mencerminkan bahwa hidup kami adalah hidup yang telah ditebus oleh darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu, sekali lagi biarlah firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan yang kita ambil dari dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 25 berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya kepada zaman akhir, oleh dialah kamu percaya kepada Allah, dan dengan kebangkitan dia dari antara orang mati, dan dengan memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengenalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup seperti rumput, dan segala kemuliaan seperti bunga rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan oleh Injil kepada kamu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, pada hari ini saya akan memberi tema kepada kita, ditebus dan selamatkan. Itu artinya ketika kita berbicara tentang ditebus, kita ada utang atau ada sesuatu yang harus kita bayar seharusnya, tetapi karena ada orang yang datang untuk menebus, sehingga kita tidak jadi menebus itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam dosa, Yesus datang ke dunia untuk menebus kita. Bukan hanya ditebus, tetapi kita setelah ditebus kita diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Dari dosa, dari pelanggaran kita, dari kutuk dosa. Sehingga apa? Sehingga ketika kita suatu hari nanti mati, kita masuk ke dalam kerajaan surga. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa Tuhan bisa menebus kita, bisa menebus kita dari dosa dan memberikan keselamatan bagi kita? Yang pertama adalah Ia dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya Bapa atau Allah Bapa telah memilih Yesus untuk turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menebus kita. Percayalah bahwa Ia sudah dipilih sebelum jagat raya dan segala isinya dijadikan jadi firman Allah. Bukan karena siapa-siapa, tetapi oleh karena kita dan semua orang percaya, maka Ia kemudian menyatakan dirinya pada akhir zaman. Artinya Yesus akan datang untuk kedua kali, tetapi Dia tidak sekarang Dia datang kepada kita secara tatap muka, tetapi suatu hari nanti ketika Dia datang ke dunia untuk menjemput orang percaya. Siapa orang percaya? Orang yang telah ditebus dan selamatkan, yaitu saya dan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu mempertahankan kepercayaan kita. Kita perlu mempertahankan pengharapan kita. Kita perlu mempertahankan iman kita sampai Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita, supaya kita bisa masuk bersama-sama dengan Dia di kerajaannya, yaitu surga. Kalau kita melihat tadi di dalam 1 Petrus 1 ayat 20 dikatakan bahwa Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, lihat, hanya karena saya dan saudara lah Bapa di surga memilih anaknya Yesus untuk datang ke dunia.
hanya untuk apa? Untuk saya dan saudara. Kenapa? Karena kita perlu ditebus dan diselamatkan. Dan kemudian ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Supaya apa? Supaya kita yang percaya tahu bahwa tujuan kita ditebus dan tujuan kita diselamatkan adalah untuk diangkat bersama dengan Bapa kita di surga, yaitu kembali kepada rumah Bapa. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu Saudara, kita tetapkan iman kita tetapkan kepercayaan kita tetapkan pengharapan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, sesungguhnya ia tidak dengan serta-merta dipilihnya dan kemudian menyatakan dirinya kepada kita, melainkan semuanya sudah direncanakannya sesuai dengan kehendaknya sejak semula. Jadi kita diselamatkan dan ditebus oleh Tuhan itu bukan tiba-tiba, tetapi itu sudah direncanakan oleh Bapa. Supaya apa? Supaya setiap orang yang berdosa percaya dan akan diselamatkan. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, kita sebagai orang yang sudah tahu tentang firman Tuhan, harus tetap pertahankan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dan yang kedua Bapak Ibu, apa yang perlu kita pertahankan adalah iman dan pengharapan kita. Kenapa? Karena oleh Dialah kamu percaya kepada Allah. Oleh siapa? Oleh Yesus yang telah menyelamatkan kita, maka kita percaya kepada Allah. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, sekali lagi saya tekankan, kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita harus pertahankan iman dan pengharapan kita. Sebab sesungguhnya lantaran Dialah kita percaya kepada Allah Bapa yang Maha Agung. Oleh sebab Dialah kita mengenal dan mengasihi Allah Bapa. Oleh karena Dialah maka kita percaya kepada Dia, Allah yang bersemayam di kerajaan surga, yaitu Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati pada hari yang ketiga untuk menebus kita, menyelamatkan kita, supaya kita bisa kembali kepada pangkuan Bapa, yaitu di surga. Bapak Ibu, yang selanjutnya yang perlu kita pertahankan dalam kehidupan kita dan keimanan kita adalah taat pada kebenaran dan saling mengasihi. Taat itu penting Bapak Ibu. Kalau kita tidak taat kepada orang yang kita lihat atau kita tidak taat kepada pemimpin kita, bagaimana kita bisa bilang kalau kita taat kepada Tuhan yang tidak kita lihat? Oleh karena itu, ketaatan itu perlu kita praktekkan kepada orang yang pemimpin kita. Contohnya, itu perlu kita praktekkan ketaatan itu. Kita taat dalam hal apapun. Artinya ketika kita bisa belajar praktek taat kepada pemimpin kita, kita akan begitu mudah untuk menaati aturan yang Tuhan buat. Kita akan begitu mudah untuk mengerti kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan juga bilang bahwa kamu harus saling mengasihi. Bagaimana kita bilang kita mengasihi Tuhan kalau orang yang kita lihat pun tidak bisa kita kasih, kalau orang di sekitar kita pun tidak kita kasih, kalau kita juga tidak bisa mengasihi keluarga kita, tidak bisa mengasihi istri kita, tidak bisa mengasihi suami kita, tidak bisa mengasihi sahabat kita, tidak bisa mengasihi keluarga kita. Bagaimana kita bisa bilang bahwa kita mengasihi Tuhan? Dan bagaimana kita bisa bilang bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kalau orang yang di sekitar kita pun kita tidak bisa tunjukkan bagaimana kita taat dan mengasihi mereka? Karena di dalam Petrus pertama ayat yang ke-22 berbunyi adalah, beginilah bunyi firman-Nya, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Lihat, kita bukan hanya ditebus dan selamatkan, tetapi setelah kita ditebus dan selamatkan, kita perlu menyucikan diri. Artinya menyucikan diri adalah kita perlu taat kepada orang yang telah menebus kita. Itu siapa? Yesus. Kita perlu taat kepada orang yang telah menyelamatkan kita. Itu siapa? Yesus. Yesus bilang, kamu telah menyucikan dirimu oleh karena ketaatan kepada kebenaran, sehingga
kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Artinya ketika kita mengenal kebenaran, maka kasih yang kita berikan kepada orang itu adalah dengan tulus dan ikhlas. Artinya kita tidak minta imbalan. Ketika kita memberikan kasih dan kita tidak mendapat imbalan kasih, kita tidak menggerutu, kita tidak menjelek-jelekkan orang. Kenapa? Karena kita memang itulah status hidup kita. Kita selalu memberikan sesuatu secara free atau gratis. Ketika kita menolong orang, kita tidak mengharapkan imbalannya. Ketika kita memberikan senyuman, kita tidak mengharapkan orang membalas senyum kita. Itulah kasih yang Tuhan bilang kepada kita pada hari ini. Dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Lihat, Tuhan bilang bahwa haraplah kamu dengan sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan kepada kita, saya mengajak kita semua untuk saling mengasihi satu sama lain. Jangan lagi kita melihat titik-titik kelemahan, jangan lagi kita melihat kejelekan-kejelekan, tetapi kita melihatlah perbuatan baik yang pernah dibuat. Kita mulailah belajar supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar mengasihi dengan segenap hati kita seperti yang Tuhan mau. Kenapa? Karena Tuhan telah mengasihi kita tanpa melihat status kita. Kenapa? Karena bukan hanya orang percaya dikasihi Tuhan, orang yang tidak percaya pun Tuhan kasihi. Maka Tuhan datang ke dunia bukan hanya untuk saya dan saudara, tetapi untuk semua orang. Tetapi sekali lagi saya tekankan, Tuhan datang ke dunia bukan hanya untuk saya dan saudara, tetapi Tuhan datang ke dunia ini untuk semua orang. Tetapi ingat, tetapi tidak semua orang mengenal dan mengasihi dan percaya kepada Yesus. Maka ketika Yesus datang kedua kali, tidak semua orang diangkat Tuhan untuk bersama Dia ke surga. Hanya orang percaya. Itulah yang akan memisahkan kita. Itulah yang akan membuktikan kepercayaan kita. Kita terangkat ke surga atau kita turun ke neraka. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang mengerti firman Tuhan, tahu tentang firman Tuhan, jangan kita hanya mengerti dan tahu, tetapi biarlah firman Tuhan itu hidup, bertumbuh dan berbuah di dalam diri kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah dari kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah orang yang telah ditebus dan diselamatkan dari dosa, sehingga iman kami semakin hari semakin teguh dan kuat di dalam Tuhan. Biarlah kami juga semakin hari Bapa, kami semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kami, sungguh-sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan biarlah berkat dan kemurahan dan hikmat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita, mulai daripada hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.